Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menilai kasus positif corona di Jakarta mulai mengalami perlambatan. Mereka berharap kasus positif corona di Jakarta tidak lagi banyak ditemukan. Lantas bagaimana faktanya di lapangan? Langsung saja kita tanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta, ada Anies Baswedan. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore. Ya, Pak Anies, ini Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menilai kasus positif corona di Jakarta mulai mengalami perlambatan. Nah, faktanya di lapangan seperti apa Pak Anies? Apakah seperti itu? Jadi begini, ketika kita dengar kata perlambatan, bukan berarti berakhir. Bahwa kasus masih terus ada. Bahkan kalau ditunjukkan jumlahnya, pada saat ini pasien, kita lihat pasien dalam pengawasan itu landai. Artinya masih ada, tetapi jumlahnya, peningkatannya lebih pelan dibandingkan waktu sebelumnya. Jadi misalnya kalau dalam seminggu ada penambahan 200, kemudian sekarang menjadi penambahan 150. Itu bukan hilang, penambahan tetap terjadi, tetapi lebih lambat. Jadi saya ingin menggarisbawahi sekali soal ini. Jangan diartikan kita sudah sampai puncak, atau jangan diartikan kita sudah mau selesai. Hati-hati dengan pengalaman dari tempat lain. Saya tunjukkan kasus Singapura misalnya. Singapura itu sudah stabil, sudah tenang, rileks. Mereka sudah merasa bisa mengendalikan. Ternyata melonjak luar biasa tinggi. Kenapa? Karena ada klaster-klaster baru yang muncul yang sebelumnya tidak terdeteksi. Jadi saya ingin pada seluruh masyarakat untuk menyadari bahwa nomor satu, pembatasan ini itu mulai menampakkan hasil. Itu harus diakui, alhamdulillah, karena ini kerja semuanya. Tadi saya kirimkan datanya, itu data dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat yang menunjukkan bahwa 60% dari warga Jakarta itu berada di rumah sejak bulan pertengahan Maret. Jadi itu data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dr. Pandu Riono dan kawan-kawan. Mereka menggunakan data dari Google Data, memantau pergerakan HP, dan 60% dari warga Jakarta itu HP-nya tidak bergerak. Artinya mereka hanya berada di sekitar rumah, kurang lebih 200 meter dari rumah. 60% warga. Dan itu angkanya stabil. Mungkin kalau ada kesempatan bisa ditunjukkan filenya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di Jakarta, walaupun belum diterapkan secara resmi PSBB, tapi ketika anjuran bekerja dari rumah itu mulai digaungkan, itu 16 Maret kalau tidak salah, maka sudah mulai mengurangi kegiatan di luar, mengurangi interaksi. Dan itu kemudian berdampak. Nah, dampaknya mulai kita rasakan. Karena ini memang berbeda dengan mengendalikan aliran air. Kalau aliran air itu, kalau ditutup pintu airnya, langsung berhenti mengalir ke tempat lain. Kalau dibuka, dia langsung mengalir. Kalau ini, kebijakannya dilakukan, perlu waktu beberapa minggu untuk kemudian kita merasakan dampaknya. Nah, sekarang kita di Jakarta belum merdeka dari COVID. Perperangan melawan COVID masih harus diteruskan. Kita belum selesai. Masih ada waktu yang harus kita tuntaskan. Karena sekarang disebut berkurang pertambahannya, kecepatan pertambahannya, tapi masih ada pertambahan. Pak Anies? Ya. Artinya Pak, perlambatan ini bisa dikatakan hanya bersifat sementara. Karena kalau hari ini jumlah kasus positif 118 dibandingkan hari sebelumnya. Tapi tidak tahu kita ke depan seperti apa. Apakah menurun atau jangan-jangan sebaliknya. Seperti itu, Pak Anies? Sementara atau jangka panjang itu hanya bisa kita jawab bulan depan. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sementara atau jangka panjang. Karena itu peristiwa besok yang kita tidak bisa prediksi. Karena itu saya lebih mengandalkan para ahli. Mereka ahli epidemiologi, mereka yang tahu persis pola penyebaran, kecepatan penyebaran, kemudian luasan sebaran. Jadi ketika kita berbicara tentang angkanya, datanya, saya berharap kita lebih, dan saya selalu mengandalkan para epidemiologis.
merekalah yang bisa memberikan proyeksi dengan akurat. Nah, bagian kami itu adalah bekerja memastikan bahwa semua langkah untuk memperlambat penyebaran COVID itu kita kerjakan. Itu bagian kita. Tapi tentang prediksi, saya akan serahkan pada ahlinya untuk melakukan prediksi. Karena memang bukan bagian kami. Kami tidak punya alatnya, otoritasnya untuk melakukan prediksi. Tapi kami menyaksikan bahwa kejadian-kejadian serupa di tempat seperti Singapura yang punya iklim yang sama dengan kita, dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada kita, hari-hari ini mereka mengalami lonjakan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh warga, khususnya warga Jakarta, apalagi yang tinggal daerah-daerah padat. Gugus tugas level RW, karena di Jakarta ada gugus tugas sampai RW. Gugus tugas level RW terus menjaga, terutama pemukiman padat. Karena bila di pemukiman padat itu terjadi orang terpapar, potensi memaparkan kepada yang lain akan besar, dan itu akan membuat angka kita bisa melonjak tinggi. Itu yang harus kita jaga. Pak Anies, ini kan penduduk yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya warga DKI Jakarta saja. Ada beberapa warga dari daerah penyangga ibu kota. Mereka bolak-balik Jakarta karena mereka tetap bekerja. Nah, antisipasi dari mereka sendiri supaya tidak katakanlah jadi carrier atau pembawa virus corona, ataupun kita juga mungkin yang di sini bisa menularkan kepada mereka, ini akan seperti apa Pak Anies ke depannya? Tapi nanti Pak Anies ya, dijawab usaha jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita kembali bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pak Anies, di luar Jakarta ini kan banyak warga di luar Jakarta yang datang pulang pergi untuk 8 sektor ini bekerja di Jakarta, begitu. Bagaimana antisipasi penyebaran corona dari mereka? Apakah resiko-resiko itu sudah dihitung, Pak Anies? Jadi begini, sesungguhnya baik warga Jakarta ataupun warga luar Jakarta harus mengurangi kegiatan. Karena itu di Jakarta ditetapkan PSBB itu supaya kegiatan berkurang, baik kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan yang sifatnya berinteraksi orang banyak itu dikurangi, kecuali yang mendasar dan yang strategis untuk kepentingan nasional. Tapi lainnya dikurangi. Dan memang angkanya menunjukkan bahwa kalau kendaraan umum itu turun 88% penggunanya. Jadi tinggal 12% sekarang naik kendaraan umum. Dan itu termasuk kereta api komuter atau KCI itu turun sekarang tinggal 10-an%, 10-12% kira-kira. Lalu kendaraan pribadi itu yang masih beroperasi ada 46%. Nah, separuh itu sebuah angka yang cukup besar. Tapi kita harus mendorong lebih jauh lagi. Jadi cara pencegahannya adalah dengan mengurangi interaksi. Saya berkali-kali menggarisbawahi, ini bukan soal prosentase kematian bila sakit. Oke? Kalau prosentase kematian bila sakit itu memang, ini sebutlah 10% misalnya. 90% selamat. Tapi tetap 100% harus diurus, harus dirawat, harus mendapatkan pelayanan. Nah, yang harus diperhatikan adalah pencegahannya. Pencegahannya itu dengan mengurangi kegiatan. Jadi, populasi kita di Jakarta 10 juta dengan lingkungan kelilingnya kira-kira 25 juta, itu harus mengurangi aktivitas. Jadi kemudian begitu keluar rumah harus pakai masker. Benar-benar wajib pakai masker. Karena inilah cara kita. Kalau misalnya kita tidak bisa menahan diri untuk di rumah karena ada kebutuhan yang harus dikerjakan di luar, maka lindungi dirinya bukan berada di rumah, tapi lindungi dirinya dengan pakai masker. Dan itu juga melindungi orang lain. Siapa tahu Anda termasuk orang yang OTG, orang tanpa gejala, carrier. Dengan menggunakan masker, maka tidak menularkan. Jadi memang dalam berhadapan dengan situasi sekarang, kuncinya adalah berada di rumah, mengurangi kegiatan di luar rumah, kemudian lewati masa inkubasi ini, karena itulah PSBB di Jakarta ini diperpanjang 2 kali 14 hari, 28 hari, untuk kita memastikan bahwa ini semua bisa lewat bila mayoritas besar, hampir total kita bisa disiplin. Baik. Nah, angka yang di rumah
proporsi di rumah itu, grafiknya tadi tunjukkan, itu ada 60% warga di Jakarta. Ini data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI. 60% berada di sekitar rumah. Ini menggunakan data dari HP mereka. Dan kalau HP mereka itu artinya HP-nya tidak bergerak di radius 200 meter. Kita harus dorong sampai 80%. Jadi sekarang 60% sudah cukup baik. Kalau Nanti sekarang, Pak Anies, ya. Pak Anies, kalau untuk sekarang, Pak Anies, berdasarkan data perlambatan ini, apakah yang dihitung itu hanya yang sudah dirawat saja di rumah sakit, atau 80% sisanya yang masih beredar di Jakarta ini juga termasuk kategori itu, Pak? Ya, justru itulah yang kita khawatirkan. Kan kira-kira kalau dari para ahli menyampaikan bahwa, dan faktanya juga sebagian menunjukkan, bahwa yang perlu pelayanan rumah sakit itu 20% dari yang terpapar. Yang 80% ini tidak atau mengalami gejala ringan. Nah, yang gejala ringan inilah yang sebetulnya berbahaya sekali. Karena merekalah yang potensi menularkan. Kalau yang masuk rumah sakit, di rumah sakit perawatnya menggunakan APD, dokternya dengan APD, ruangnya isolasi, udah jelas tuh. Tapi yang 80% yang terpapar positif, tapi tidak punya gejala berat, atau bahkan tidak ada gejala, itu bisa berkeliaran. Karena itulah mengapa harus semuanya berada di rumah, jangan bepergian. Karena yang 80% ini potensi menularkan. Itulah sebabnya ketika kita melihat pasien angkanya stabil, tapi yang 80% di luar tetap berinteraksi, apalagi bila masuk di tempat-tempat yang padat penduduk, punya potensi menularkan. Nah, saya dari awal saya sampaikan, kami di Pemprov DKI Jakarta menyampaikan fakta apa adanya, transparan sejak awal. Yang kami tahu, itulah yang kami sampaikan. Baik. Yang kami tahu sebagai fakta kami sampaikan. Kami tidak mau membuat prediksi. Kenapa? Karena itu adalah wilayahnya para ilmuwan. Baik. Rakyat menunggu kepastian dari pemerintah. Dan pemerintah harus menyampaikan informasi yang bisa dipegang. Sementara prediksi itu bisa meleset. Jadi bagian kami adalah sampaikan faktanya, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dikerjakan, sambil kita pantau apa yang nanti kemudian muncul di masyarakat. Pak Anies, saat ini mungkin sebagian besar masyarakat DKI Jakarta merasa sudah jenuh berada di rumah, tapi ini sebuah keharusan, bentuk cinta kita satu sama lain begitu Pak Anies, sebagai masyarakat makhluk hidup begitu. Tapi begini yang kita ingin ketahui, kemarin ada pernyataan dari gugus tugas COVID-19 menyebutkan dari tren yang ada tampaknya ini Juli akan berakhir corona di Jakarta, di Indonesia begitu. Tapi kalau dari data-data yang Pak Anies punya, kapan sih sebetulnya diprediksikan corona ini akan berakhir di Jakarta khususnya? Begini, nomor satu tentang masyarakat yang sudah berada di rumah dan merasakan jenuh, kami bisa membayangkan sekali. Bisa dibayangkan mungkin hari-hari pertama, minggu pertama bersama dengan keluarga di rumah itu mengasihkan. Dengan lingkungan mengasihkan. Setelah minggu kedua, minggu ketiga, yang tadinya menyenangkan menjadi mulai terasa berat. Akhirnya muncul masalah-masalah. Dan ini bukan sesuatu yang ringan. Saya sangat menyadari itu. Di sisi lain, bila kita membiarkan semua keluar seperti semula, maka kita sudah bisa tahu, bila kemudian masyarakat berinteraksi di luar, berkegiatan, berkerumunan, maka 2 minggu yang akan datang, angka PDP akan naik. Dan kemudian hari-hari itu nanti jumlah pemakaman COVID akan naik. Kita sudah bisa memprediksikan, begitu di masyarakat beraktivitas di saat pandemi ini masih seperti sekarang. Karena itu, dengan segala macam konsekuensi yang memberatkan itu, saya mohon dengan hormat semua, mari lindungi keluarga, lindungi lingkungan, lindungi saudara sekota dengan tetap berada di rumah. Karena itulah perlindungan yang paling efektif. Dan saya memahami persis konsekuensinya tidak kecil, terutama di aspek ekonomi. Karena sebagian yang harus bekerja dan lain sama sekali tidak ringan. Tapi saya harus sampaikan, bila kita tidak melakukan disiplin, maka akan muncul masalah. Lalu prediksi sekarang. Begini, saya bisa sampaikan apa yang kita lihat hari ini. Bahwa kasus
PDP, misalnya ya, saya coba tunjukkan datanya. PDP hari ini masih ada 945 pasien dalam pemantauan. Angkanya sudah pertumbuhannya lebih kecil. PDP total selama 2 bulan terakhir ini ada 5.446. Nah, 945 yang saat ini masih dalam perawatan. Kemudian, kalau kita perhatikan, angkanya pertambahannya memang mengecil, tapi belum berarti ini selesai. Belum berarti selesai. Jadi, saya tidak ingin memberikan pesan kepada masyarakat seakan-akan ini sudah selesai. Belum. Kita harus optimis. Tapi optimisme itu harus diiringi dengan kemauan menuntaskan berada di dalam rumah, menuntaskan pembatasan sosial berskala besar ini. Bila mendengar kabar ini, kemudian besok berbondong-bondong keluar, minggu depan berbondong-bondong keluar, maka 2 minggu lagi kita akan menyaksikan angka naik. Baik. Jadi angka hari ini adalah hasil kegiatan 2 minggu yang lalu. Apa yang kita kerjakan hari ini, besok akan muncul 2 minggu yang akan datang. Baik. Jadi tuntaskan ini sampai benar-benar pasien dalam pengawasan itu betul-betul turun amat rendah, kasus aktif sudah turun, baru pada saat itu kita bisa mulai mengatakan bahwa ini mendekati ujungnya. Baik Pak Anies. Tapi kapannya, saya rasa kita percayakan para ahli epidemiologi untuk mereka memberikan kepada kita gambaran kapannya, karena itu bukan keputusan pengambil kebijakan, tapi itu adalah proyeksi ahli epidemiologi. Baik, terima kasih banyak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.